Aduh. Bro, cuma mau live. Aku cuma mau live, tapi kenapa aku tidak diberikan akses? Aku hanya mau live, tolong berikan aku platform untuk live. Tolong jangan bungkam aku. Guys, maaf ya, aku pindah karena IDN live-nya aku nggak tahu, kayaknya sinyal aku tidak, bahkan IDN live pun tidak bisa me- men- mengatasi aku. Jadi maaf banget, aku harus di showroom. Maaf banget IDN live, nanti next sama aku live lagi waktu wifi aku lagi bagus. Hari ini kayak entah kenapa lagi kayak rada ngambek gitu ya. Tapi ini buktinya showroom bisa. Tapi berarti emang kalau IDN harus, kayaknya harus yang aku strong dulu banget deh sinyalnya. Nggak, ini semua salah aku, ini semua salah aku. Tapi yaudah, tapi tolong kabarin teman-temannya yang masih nungguin di IDN app, bilang Jessie pindah showroom aja ya. Padahal aku tuh tahu gak kenapa aku mau IDN live. Tadi aku tuh pas lagi buka-buka aplikasi, itu tuh ada aku kan nggak otomatis update kan, nggak otomatis update. Jadi pas aku lihat di App Store, itu tuh ada tulisan IDN app bisa diupdate. Jadi ya udah aku update. Makanya tadi pas aku buka aplikasinya itu harus kayak sign in lagi gitu kan. Aku lupa, oh iya tadi habis update, tapi nggak tahu jadi kayak gitu. Kayaknya emang harus dicoba lagi deh next time. Tapi karena daripada nanti kita nge-like dan gelap mulu nanti di IDN app, jadi kita di showroom dulu ya, ganti-gantian. Kan kemarin udah IDN. Oke. IDN-nya mungkin lagi males kalau kamu yang live di JC. Kenapa kayak gitu? Padahal aku seneng loh di IDN app, aku disemangatin kalau mulai live. Setiap aku mulai IDN live itu selalu ada komen, semangat ya streamingnya. Aku kayak berasa ada sumber energi yang menyemangati aku untuk live. Ya, tadi oleh IDN juga macet, oke. Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Kalau kan gimana? Apakah sehat? Apakah luar biasa? Ini cermin, ya ini cermin. Jangan takut-takut, ini cermin. Aku pucet banget ya, kayak tipes. Apakah aku harus pakai lip tint? Tapi aku nggak pengen pakai lip tint. Tapi pucet banget. Jadi aku pakai dikit. Oh iya, ngomong-ngomong, ini mau war video call ya. Nanti kalau misalnya udah saatnya nggak apa-apa leave dulu aja dari room aku. Tadi tuh aku kayak, oh iya ada war VC. Nggak apa-apa, nanti kalau emang misalnya sudah saatnya nggak apa-apa, tinggalin aku dulu aja. Tapi yang penting kamu baik lagi ya. Terima kasih ya untuk gift-giftnya. Sekali lagi aku nggak apa-apa kalau misalnya kalian, tidak melempar apapun, nggak apa-apa. Aku hanya ingin didengarkan. Tapi nggak apa-apa, makasih ya. Terima kasih untuk dukungannya sampai sekarang. Aku bisa berada di sini karena dukungan kamu yang nggak habis-habis sih. Tapi kalau misalnya di showroom ini nggak, ini jadi nggak ini mirror. Jadi ini aku sebenarnya tangan kiri, tapi pasti di kalian ini kelihatannya tangan kanan. Tapi nggak apa. Kita semua berdoa semoga JC bisa lancar IDN live-nya nanti. Karena aku sudah mulai nyaman dengan IDN live ya. Tapi tenang aja, aku nggak akan melupakan showroom juga. Aku akan bolak-balik. Mana senyum tersipu malunya? Kan udah pernah. Kan kalau rambutnya nggak desain itu jelek banget.
Oke. Tapi kalau aku nggak alay, aku tidak menjadi diriku sendiri. Kan itu kan yang dimau orang-orang, untuk aku menjadi diri aku sendiri. Jadi bear with me, oke? Tapi kemarin tuh bagus. Aku kan kemarin IDN live juga kan. Kemarin bagus banget, nggak ada halangan sama sekali. Kayaknya karena emang baru update deh. Jadi mereka kan masih ada penyesuaian. Ceritain mimpimu semalam. Oke, ini aku nggak hafal detailnya ya, tapi ini yang berdasarkan yang aku ingat aja. Jadi ceritanya aku tuh, ini tuh lagi perform teater guys, bukan lagi off air atau lagi apa. Ini pokoknya lagi perform teater. Terus aku tuh kalau nggak salah di blok tengah, blok M10 atau M11 atau M12. Itu aku salah pakai baju, harusnya pakai baju apa ya? Aku lupa lagi. Itu lagi setlist, lupa banget, lupa. Pokoknya tuh harus pakai SNM apa ya, aku lupa. Jadi aku harusnya pakai baju blok itu, tapi aku jadi pakai baju yang lain, dan itu kacau banget kan. Terus pas lagi MC, tiba-tiba teman-teman member pada bilang, kayak pada marahin aku di atas stage. Ini aku inget ya, nggak marahin sih, lebih kayak, tuh kan kamu kenapa salah, kamu jadi dihukum kan, gitu pokoknya. Tapi ngomongnya di atas stage, itu aku masih ingat banget ngomongnya di atas stage. Pertanda jangan dong, nanti aku boncos. Itu boncos momen adalah aku harus nganterin kan pulang ke rumah kalian masing-masing pas kalau kalian nonton teater. Boncos. Terus akhirnya, tapi aku nggak sampai nganterin ke rumah masing-masing. Itu tuh mimpinya berakhir pada, oke, Jessie nganterin pulang ya, soalnya Jessie nggak salah pakai baju gitu. Tapi kayak skenario aku nganterin penonton pulang tuh nggak ada di mimpi aku. Itu udah kayak selesai sampai situ saja gitu. Tapi jangan didoain beneran dong, aku sedih banget, aku boncos beneran nih kalau sampai kayak gitu. Kasihanilah aku masih banyak yang harus dilakukan. Rumahku juga jauh, jangan aku pulang ke rumah sendiri aja aku boncos bolak-balik ya. Apalagi nanti ada yang fans far. Aku sayang fans far, tapi kalau misalnya aku nganterin kamu pulang, aku boncos kak. Aku boncos momen. Kak, gimana cara keterima di audisi JKT48? Kak, pertanyaan bagus deh. Kamu mau tahu banget atau mau tahu aja? Komen di bawah. Maaf ya, aku kalau misalnya seminus 100 aura itu karena gak mau nganterin kan pulang. Sejujurnya kalau misalnya aku punya tenaga dan energi, kalau misalnya aku mampu, aku mau. Tapi sepertinya tidak mungkin ya. Tetap bilang boncos, tapi itu kan boncos momen. Itu memang aku gunain kata itu di kalimat yang tepat, bukan kayak tiba bancas boncos gitu. Mau tahu banget atau mau tahu aja tentang gimana cara lolos audisi JKT48? Tapi kayak pasti udah banyak yang ceritain lagi gimana cara mereka lolos audisi. Ini maksudnya mau ceritain yang pengalaman aku atau tips untuk lolos nih? Udah belum? Udah. Tuh, kali ini aku makan sebelum live supaya nggak ada alasan untuk menyudahi live karena aku belum makan. Karena aku tahu kalian benci banget gak sih pasti kalau misalnya, Jessie mah udahan mau makan. Jadi aku makan sebelum live. Tunggu, aku baca satu-satu. Apa? Ya udah, aku ceritain dua-duanya deh, pengalaman aku audisi sama tips ya. Tapi nggak tahu ini tipsnya valid atau enggak ya, tapi ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku tuh waktu itu mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Jadi aku tuh audisi JKT48 barengan sama Kristi.
kalian tahu Kristi kan, teman aku di generasi 7. Jadi kita tuh kan dulu satu sekolah, kita pokoknya kemana-mana bareng kan, sampai pada akhirnya aku ikutan agensi modeling Kristi. Habis itu ditawarin mau audisi JKT nggak, terus kita kayak oke. Awalnya kita tuh nggak yang, kalau aku at least for me, at least aku nggak high hopes kayak semoga aku masuk. Aku tuh waktu itu bener-bener yang kayak anak hilang yang sama Chrissy berdua, dan kita kita audisi gitu kan. Tapi serunya adalah kita di situ ketemu banyak banget temen. Aku audisinya waktu itu kan, tapi ini beda-beda, setiap generasi beda-beda. Kalau generasi 7 tuh kita waktu itu kita ditanyain doang, kamu bisanya apa, bisa nyanyi, bisa dance, bisa apa, inilah tunjukin gitu, buktikan gitu kan. Nah dulu aku merasa aku dulu kuatnya di dance, tapi entah kenapa, aku juga ini masih bingung banget sampai sekarang, aku lupa. Tapi entah kenapa waktu itu tiba-tiba aku kepikiran aku mau nge-rap aja. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu itu aku pikir nge-rap aja deh. Nggak tahu, aku nggak kepikiran sama sekali kenapa sampai saat ini kenapa ya tiba-tiba waktu itu aku memutuskan untuk nge-rap daripada dance. Itu bener asbun, itu asbun moment, itu baru asbun moment. Tapi kayak kenapa itu beneran asbun banget tuh, kayak kamu bisanya apa, aku bisa nge-rap. Tapi itu aku bener kayak bisa nge-rap. Terus kira aku nge-rap kan, aku nge-rap waktu itu lagu Blackpink. Abis itu udah, aku awalnya kayak keterima gaya gitu kan. Tapi waktu itu awalnya mikirnya kayak kalau misalnya keterima itu bakal seru banget sih. Itu aku kayak mulai FOMO gitu, kayak aku kepikiran kalau misalnya Kristi keterima terus aku nggak gimana ya gitu. Dan at the end of the day ternyata kita berdua keterima, dan seneng banget. Walau sebenarnya awalnya juga belum tahu apa-apa kan. Tapi di JKT48 aku jadi kayak makin lama semakin mengenal dalamnya, semakin suka di JKT. Aku nyaman di JKT, dan semakin kayak pengen berkembang lebih lagi. Nah tipsnya kalau menurut aku ya, tapi menurut aku kayaknya kamu ini aja deh. Ingat gak sih waktu itu pernah ada yang bilang pokoknya yang beda aja. Siapa tahu kalau misalnya kamu nanti punya kayak bakat main ular, abis itu pakai suling gitu gini-gini, terus bagus, mungkin kamu bisa keterima. Pokoknya cari aja yang berbeda dan yang kayak kamu banget gitu, yang kamu banget. Kayak misalnya kamu mau gimnastik boleh, mau kamu nanti pokoknya unjuk banget. Tapi nggak tahu sih ya waktu itu sih, kalau yang Gen 7 kan disuruh ditanyain kayak kamu bisanya apa gitu. Bener sulit ditebak. Tapi beda-beda. Kalau nggak salah, kalau Gen 8 waktu itu kayak kalau nggak salah disuruh nyanyi, disuruh dance gitu kan. Nggak tahu sih, aku lupa. Tapi kalau Gen 7 waktu itu kayak gitu. Nah nggak tahu nih yang Gen 13 gimana. Tapi mungkin kalau misalnya nanti kalian disuruh unjuk bakat lagi, siapa tahu ada bakat kalian yang terpendam, ambisi yang terpendam itu bisa kalian keluarkan di audisi Gen 13. Siapa tahu bisa keterima dengan keunikan kamu. Gak bilang kau pilih Kaisar. Iya, tadi aku udah bilang ke teman-teman di sini, tapi tolong kabarin dong yang lain. Aku pindah. Ya udah, aku bilang sekarang juga. Oke, maaf, aku yang salah, maaf. Menurut kan aku harus pakai emot nangis atau emot nangis dan kayak gini, atau apa? Aku nge-tweetnya harus kayak gimana? Emot boncos ada gak? Jangan dong. Emot berkaca-kaca, oke. Noted kak. Oke.
dan gomenasai. Emot batu. Kenapa emot batu? Kena beling gak sih kalau pakai emot berkaca-kaca? Benul. Jadi dapet tim apa nanti nonton ya tanggal 8. Pokoknya aku baru sadar aku nanti perform lagi berarti tanggal 8 langsung teater Enif. Aku gak sabar perform, aku mau perform. Aku gatel, aku mau joget. Konsep video SSK lu apaan sih? Jadi pokoknya untuk mempersingkat itu tuh ceritanya tentang aku ingin menjadi diri aku sendiri dan ingin membuat gebrakan yang baru karena ini juga pertama kali enggak pertama kali, ini kedua kali aku ikut Sosenkyo dan dengan kalau amin kalau emang nanti aku masuk ke peringkat SSK itu akan menjadi sebuah gebrakan baru untuk aku, menjadi histori yang tidak akan pernah aku lupakan. SSK-nya berapa vote-nya? Hah? Maksudnya? Sebanyak-banyaknya dong. Tim apa tuh? Tim nasional? Tim nasi tim? Tim bubur diaduk? Tim Pak? Banyak. Tim bubur diaduk. Kalian tim bubur diaduk atau nggak diaduk atau disuapin? Kalau aku sih ya mending disuapin lah. Siapa sih yang suka disuapin? Emang ada di sini yang nggak suka disuapin? Timun betul. Nasi padang makan pakai sendok nggak apa-apa. Kan opini orang berbeda-beda. Aku nggak apa-apa. Sama-sama masuk ke perut dan sama-sama masuk ke lambung, ke organ pencernaan dan sama-sama dikeluarkan. Jadi nggak apa-apa kalau makannya pakai sendok. Tempe jangan salah. Banyak yang berspekulasi kalau aku sudah melupakan tempe. Maaf tapi belum. Tempe masih menjadi salah satu, kayaknya bukan makanan deh, bukan makanan berat deh. Apa sih kalau misalnya lauk, berarti tempe tuh termasuk lauk kan? Berarti salah kalau gitu ininya, pernyataannya salah kalau gitu. Jadi tempe akan tetap menjadi lauk favorit aku, hidangan lauk favorit aku yang pernah ada di dunia ini. Lauk top tier. Makasih sudah setuju sama aku. Lauk top tier. Work dulu Ci. Oke, nanti balik lagi ya. Semoga dapet teman-teman, semoga yang mau video call sama aku bulan ini semoga dapet ya. Semoga lancar, tidak kekurangan satu apapun, dan semoga sukses untuk kita semua. Amin. Perform tanggal 8, sebelum tanggal 8 ngapain aja di rumah kepo? Nggak di rumah, aku latihan paling. Kan harus ada GR dulu, kan ini kan kebetulan lagu-lagunya kan bukan yang di setlist biasa yang kita performin kan, jadi kan beda dan ada beberapa belajar yang baru gitu-gitu, jadi emang latihan sih. Tapi kebetulan aku kesal lagi ya, jadi ada yang bertanya kenapa hari ini Jessie nggak latihan. Jadi hari ini tuh bukan jadwalnya tim aku untuk latihan, kan dibagi per tim, jadi hari ini yang latihan bukan tim aku. BTW itu sengaja banget VC-nya pas hari H. Let's talk about that. Jadi sebenarnya terima kasih untuk diskonya ya. Thank you. Dari tadi ada diskon, terima kasih ya. Oke. Jadi kenapa aku jadwal video call-nya pas hari birthday? Sejujurnya itu jadi gini.
kan sebelum sebelum jadwal video call dikeluarin, member tuh suka dicekin aman gak, tanggal segini aman gak gitu kan. Nah, aku lupa ngecek. Sebenarnya kenapa aku tuh nggak masalah tanggal 23, tanggal hari H-nya. Tapi aku tuh takutnya ada kayak mau pergi kah atau nanti dirayain sama keluarga gitu kan. Jadi aku lupa ngecek dan ternyata aku dapetnya tanggal 23 persis. Tapi seriusnya kalau nggak bisa ganti juga nggak apa-apa. Dan itu udah waktu aku bilang, ya kak maaf banget baru ngecek, terus baru ngecek abis itu kata manajer aku, ya aja sudah nggak bisa diganti lagi, jadi gitu deh. Nanti ucapin aku ya tanggal 23 ya. Tapi nggak apa-apa, lagian juga masih ada tahun depan lah dirayain. Kan nanti juga ada STS dirayain juga. Gitu ceritanya. Kenapa sih ini bunyi mulu dari tadi? Gitu. Coba tanya lagi, mau tahu tanya apa lagi? Oh, tentang Setansai aku belum dapat kabar lagi, tapi aku sudah seperti masih sama kayak yang aku live kemarin, masih belum ada keputusan. Sabar ya. Ci, makasih udah temenin aku belajar. Makasih ya udah mau belajar bareng aku. Semoga belajarnya lancar dan semoga happy, sukses. Ujiannya lancar kalau kamu sama ujian. Body t-shirtmu warna apa, Ci? Itu warna dark gray. Jadi mungkin itu kalau misalnya di lighting, mungkin di studio yang aku waktu itu foto untuk birthday t-shirt itu mungkin lightingnya mungkin agak sedikit kuning, makanya itu kelihatan kayak coklat. Tapi sebenarnya itu tuh dark gray, abu-abu yang gelap. Tapi kalau misalnya kena cahaya kuning itu bisa jadi coklat juga, kelihatannya coklat gelap gitu. Dark gray, kan pikir itu warna coklat. Oh gitu, iya gitu, bisa berkamuflase. Soalnya emang lightingnya di situ agak kuning di yang waktu aku foto. Backgroundnya kan putih, tapi lightingnya mungkin agak kuning sedikit. Jadi kelihatannya kayak coklat, tapi aku pilihnya warna dark gray. Ada barangnya nggak? I wish aku bisa review di sini, tapi aku belum dibolehin buat bawa kaosnya karena kemarin pas foto itu kan baru ada satu diproduksi dan itu harus dibuat photoshoot buat yang buat foto katalognya gitu-gitu kan, dan aku belum dikasih lagi, jadi belum bisa review di sini. Cuma aku doain aja semoga nanti bisa datang sebelum STS ya. Ada keranjang kuning. Wah, di sini gak ada keranjang kuning ya. Apa aku harus live TikTok supaya ada keranjang kuning? Tapi ya menurut aku tuh live di TikTok dan menggunakan, oh enggak, tapi kan jaketnya juga ada di Shopee kan. Itu kayak menarik juga deh untuk kayak ini nggak tahu sih, ini udah aku aja ya. Ini tuh kayak menarik untuk, tapi nggak tahu menurut kan ini seru gak kayak misalnya member ngeluarin birthday t-shirt dan kayak dijadwalin satu hari untuk promosi birthday t-shirt dia di live Shopee atau di mana, atau di Tokped. Di Tokped tuh ada live-nya gak sih?
pokoknya live yang bisa ada keranjang kuningnya yang bisa langsung dicek sekarang saat itu juga. Ini asbun aku aja sih, menarik ya, mungkin bisa aku sampaikan ke kakak merchandise nanti, tapi menarik juga. Ini bukan awan-awan ya, ini aku hanya menyampaikan isi yang ada di otakku aja. Oh ya, tapi jualannya di Tokped ya. Kalau di Tokped bisa live gak teman-teman? Aku bertanya. Tapi ya sih, aku nggak pernah lihat ada. Tapi di Shopee JKT jualan apa ya? Jualan merch ya. Kalau beli t-shirt tuh PO-nya di Tokopedia kan. Coba lihat JKT48. JKT48 diikuti oleh Vioni. Aku sama Cepio temenan di Shopee. Tapi ini kunjungi toko. Oh, baru merch aja ya kalau misalnya di Shopee ya. Mungkin, tapi kenapa JKT nggak jualan di Shopee juga ya kalau beli t-shirt? Itu patut aku pertanyakan. Biasanya hidungnya. Kenapa hidung aku kenapa? Oh iya, jadi nggak kemarin sih, aku di gift sama teman-teman. Tebak gift apa yang diberikan untuk aku? Nggak kelihatan, mau lihat yang lebih jelas? Kan harus tahu ini apa? SMS pantun anak sekolah. Jadi aku dikirim segepok kayak gini untuk referensi pantun-pantun yang gokil. Buku pantun. Lihat aja, setelah aku mempelajari selama sebulan, aku akan menjadi pemantun. Bukan Rich, no way, ini aku gift. Cepat praktekin. Aduh, aku tahu kalian gak siap dengan segokil apa. Oke. Makan ubi dalam rumah. Cakep. Oh, salah nadanya gak gitu. Makan ubi dalam rumah. Cakep. Bunga melati ada yang merah. Cakep. Jangan benci apalagi marah, karena benci jadi masalah. Piu. Menurut aku itu gokil banget. Kayak ada pesan terselubung dalam sebuah pantun, itu sangat amat gokil. Gacor. Benul, aku akan, tapi kayaknya untuk membacakan semua ini kayaknya lebih cocok kalau misalnya nanti ada di suatu momen yang aku diperbolehkan untuk aku memberikan kata-kata dan aku bebas memberikan puji syukur kepada Tuhan, dan akan aku selipkan pantun-pantun yang sangat menarik menurutku. 100 bilang orang amin, kita aminkan. Terima kasih. Kata-kata hari ini. Gak setiap hari harus ada kata-kata, tapi enggak, ini bukan lagi berkata-kata, ini lagi, itu di luar konteks. Buat yang nanya kata-kata hari ini, gak semua hari tuh selalu harus ada kata-kata. Bisa jadi ada kalimat-kalimat, bisa jadi ada kosakata, nggak semuanya kata-kata. Bisa jadi ada sebuah puisi, ada pantun, ada cerita pendek yang mungkin orang tuh nggak expect sampai dia membuat sebuah gebrakan, membuat orang kaget.
Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah expect the unexpected. yang komen boncos tuh party pooper banget cuma. Tapi nggak apa-apa. Ada ita kata benul. Aku kangen Gen 7 deh tiba-tiba. Gen 7 nanti tanggal 29 ya, 29 itu anniversary guys, yang ke-6 tahun. Oh my god, oh my gosh, kita udah mau 6, Gen 7 udah mau 6 tahun aja JKT. Tapi baru 6 tahun. Tapi 6 tahun menurutnya tuh lama atau sebentar? Kayak karena kepotong pandemi jadi berasa kayak belum banyak melakukan, maksudnya belum melakukan banyak. That's why I want to do more. Apalagi nanti aku ulang tahun, Gen 7 ulang tahun, kayaknya kita saatnya masuk SD. Cepet gak berasa, iya ya. Sama. Kangen Jeci Center Kurosu, benul. Guys, aku udah lama banget gak Ramune. Karena kan kemarin 2 minggu sempet gak ada Ramune kan. Kemarin Ramune gak ada aku karena itu STS Cigre. Jadi aku belum Ramune lagi. Aku kangen Ramune. Aku kangen deh perform yang kayak 1 minggu ada RKJ, SNM, dan Ramune, dan aku perform di semuanya. Aku kangen, dan aku belum merasakan disco di klinik. Disco di klinik. Tapi iya sih, aku merasa aku udah lama nggak Kurosu. Semoga nanti ada CMR dan aku bisa ikut, aku bisa join. Disco di klinik. Pacaran 5 detik. 5 detik? Itu mah bukan pacaran. Tapi maaf ya, aku gak dibolehin pacaran sama mamaku. Jadi tunggu aku 100 tahun lagi ya. Kira-kira keren gak cara aku nolaknya guys? Coba rating cara nolak aku. Aku hari ini pakai baju warna ungu. Kuromi. Tenang, aku masih suka Kuromi. Sigma. Thanks. Terima kasih atas diskonya. Cijej, aku dibilang jelek sama teman. Mana temennya sini? Hei kamu gak boleh ya ngatain orang jelek ya. Dia itu adalah ciptaan Tuhan. Kamu adalah ciptaan Tuhan. Kalau kamu katain dia jelek, kamu mengejek ciptaan Tuhan. Nanti Tuhan marah, kamu dikutuk jadi batu loh. Gak boleh ya, minta maaf ya. Kamu yang tadi dikatain siapa tadi namanya? Kamu marahin kayak gitu ya, atau enggak kasih lihat videoku. Tau gak sih, Natsuki dia takut kalau misalnya mamanya udah kayak astagfirullah, ya Allah tolong, anakku nakal gitu, dia nangis karena dia takut menjadi batu, dia takut dikutuk. Kamu ke Jepang ya? Iya, teman-temannya di Jepang nanti nonton kita ya, nonton JKT ya. Pertama kali aku perform di Jepang, aku akan memberikan yang terbaik untuk penonton yang ada di sana supaya mereka tahu aku. Iya, nggak boleh ya kalian jadi malin kundang ya, apalagi tidak berbakti kepada orang tua. Dijadiin batu kamu loh. Tapi ngomong, di buku ini ada Jungkook. Selain ada Jungkook, ada
ada Jimin. Siapa di sini yang ada, bahkan ada Blackpink. Mana ya? Yang kemarin tuh. Mana ya? Kok ada sih? Nih. Pilih Jimin apa Jungkook? Apa kalian apa ya nama Minkook nama shipnya? Dulu aku suka BTS. BTS itu boy group K-pop pertama aku suka. Pertama aku suka SNSD, habis kedua aku suka BTS, dan sejak saat itu aku mulai suka sama K-pop. Tapi sekarang aku sudah tidak terlalu ngikutin K-pop lagi. Masih, tapi nggak yang kayak sampai stan, sampai kayak beli album mereka gitu-gitu. Aku cuma kayak kalau misalnya comeback, oke, aku dengerin, aku nonton, dan oke, gitu aja. Dulu aku suka banget sama Taehyung, aku gila Taehyung dulu. Mungkin di sini kalau misalnya ada yang ARMY, dulu Taehyung tuh yang di Just One Day dia kan rambutnya oranye. Aku dulu cinta mati sama Taehyung sampai aku nangis karena waktu itu ya, kalau sekarang aku udah nggak kayak gitu. Waktu itu aku cinta mati sama Taehyung dan aku sampai nangis karena aku nyadar aku nggak akan pernah bisa sama Taehyung. Jadi aku ngerasa kayak cinta ini melelahkan, jadi aku nangis. Terus dia ganteng banget di Just One Day, dengan rambut oranye gitu. Tapi sekarang aku sudah menjadi dewasa dan aku sadar stop halu. Tapi ini untuk aku. Iya, dulu alay banget. Ya kan masa dulu namanya masih bocil ya. Dulu aku masih anak kecil yang kayak Taehyung menikahlah denganku gitu. Kok menangis karena idol? Jangan mengejek. Guys, ada yang ngatain aku menangis karena idol. Tolong backup aku, guys. Pasti di sini juga pernah ada yang menangis karena Oshi-nya. Tapi masa-masa aku suka BTS sudah berakhir. Jadi sekarang aku sudah tidak suka siapa-siapa. Aku girl group aku masih suka. Aku masih ngikutin boy group. Girl group. Girl group aku masih. Ya kan, masa kayak semua orang punya, cewek ya, terutama cewek, kayak punya gak sih masa-masa suka idol cowok sampai segitunya. Sekarang aku cuma kayak misalnya kalau ada yang comeback ya udah aku nonton MV-nya, aku dengerin lagunya, tapi nggak yang sampai kayak nonton streaming streaming membernya gitu, nggak. Karena aku udah jadi idol. Aku mending spend time sama kalian. Sekarang sukanya gue gak sih? I love the confidence. I love it. Kamu kan membutuhkan itu di masa depan. Dulu aku suka Luna, aku suka SNSD, aku suka Blackpink. Aku daftar di JKT48. Semoga bisa keterima ya. Nanti ketemu aku. Idol bisa ngorok gak? Aku nggak tahu aku ngorok atau enggak ya, tapi kayaknya aku nggak ngorok. Tapi dan sepengalaman aku sama kalau nginep sama member kayak nggak ada, kayaknya yang ngorok jarang deh. Maksudnya yang aku pernah nginep bareng ya, aku nggak mendengar mereka ngorok sih, dan kayak teman-teman aku juga nggak bilang Jess kok lu ngorok gitu-gitu, enggak. Jadi jawabannya adalah enggak. Suka Twice gak suka, tapi aku jujur aku udah ketinggalan banyak banget ya tentang Twice, sampai aku udah lupa harus
catch up lagi tuh kayak udah ketinggalan banget. Jadi aku cuma cukup kayak ngeliat mereka dari TikTok. Dan kalau misalnya mereka ada rilis MV baru gitu, Aizwan aku juga suka Aizwan. Bias aku Yena, Choyena, yang kayak bebek gitu. Dulu nonton sinetron gak nonton dong. Aku dulu nonton Ganteng-Ganteng Serigala, aku nonton Diam-Diam Suka, nonton Putih Abu-Abu, nonton apa lagi tuh, Suka Aif Tidak Suka. Aku suka semua girl group, aku pencinta girl group. Semua nonton girl group K-pop tuh kayak seru banget. Ini mungkin aku udah pernah ngomongin kayak aku suka ngeliat mereka perform, kayak bukan cuma sekedar kayak menikmati, tapi kayak bisa belajar gitu loh. Kayak misalnya aku suka idol ini, aku belajar gimana cara dia perform, dia bagus gitu, jadi kayak bisa aku terapkan dan jadi kayak ada referensi untuk perform gitu. Itu serunya dan menariknya nonton K-pop untuk aku ya. Seru. Dan aku kayak bisa belajar ekspresi dari si ini gitu. Dulu aku juga suka AOA. AOA itu kayak bagus banget. Aku suka konsep mereka. Dulu aku juga nonton Anak Jalanan. Aku nonton Anak Jalanan tuh yang ada Kak Natasha Wilonanya kan? Iya. AOA. Terus aku juga tahu Sistar, tahu Gfriend tahu dong. Bisa aku nggak tahu Gfriend. Tahu Gfriend. Nah kalau misalnya boy groupnya aku nggak terlalu ngikutin. Aku lebih suka lihat idol cewek. Kok ada yang Jess dulu ngefans sama Naura Ayu ya? Iya lagi. Aku pernah bikin fanpage untuk Naura Ayu dan sekeluarga loh. Aku dulu suka banget sama Naura. Zaman aku masih anak gimnastik, dia adalah role model aku. Dia adalah idolaku nomor satu karena dia bisa nyanyi dan dia kayak it girl di zaman itu. Jadi aku suka banget sama Naura Ayu dulu. Dulu aku juga suka Cherry Bell. Aku dulu nonton yang kayak apa ya, kayak mereka tuh pernah ada acara apa gitu di TV yang mereka liburan ke pantai, terus ada salah satu membernya digigit tarantula. Itu kayak fever dream sumpah buat aku. Zaman masih ngerebut mic temen. Iya deh, kayaknya tuh zaman Jessie era Naura Ayu. Iya dulu tuh ada yang apa ya, itu kayak acara di TV itu Cherry Bell, kakak-kakak Cherry Bell, mereka tuh kayak lagi liburan ke pantai, terus mereka tuh ada, nggak tahu itu kayak semacam apa ya acara tapi aku lupa. Terus udah gitu ada salah satu membernya digigit tarantula, terus tuh kayak heboh banget. Oke, kenapa heboh banget, tapi seru, aku dulu nonton Katakan Putus. Iya banget. Aku dulu setiap pulang sekolah aku excited pulang sekolah karena aku menonton Katakan Putus. Aku suka Katakan Putus, sumpah itu kayak satisfying banget. Tapi itu kira-kira settingan gak ya Katakan Putus? Kalau bisa sampai beneran itu kok seru sih. Mau dong jadi host Katakan Putus, boleh gak? Stasiun TV lihatlah aku mau jadi host Katakan Putus atau yang lain deh, nggak apa-apa. Coba nonton apa lagi? Mermaid in Love aku enggak. Kalau Mermaid in Love aku udah nggak nonton. Benteng Takeshi aku nggak nonton, tapi aku pernah berpartisipasi. Nyangka gak? Dulu, tapi kan JKT juga pernah kan dulu. Dulu aku tuh ikut pas
Cidesi jadi hostnya ya kalau nggak salah, nggak tahu, lupa, pokoknya itu tuh aku ikut pas Gen 7 masih akademi, dan itu kebetulan cuma akademi doang tuh yang ikut tuh. Terus kita main Benteng Takeshi, ada fans juga. Siapa yang udah suka JKT pas itu, atau jangan-jangan apakah yang nonton di sini ada yang ikut waktu itu Benteng Takeshi. Semua itu kayak good old times banget sih. Aku kayak pengen banget mengingat-ingat lagi, tuh seru banget, sumpah. Dulu tuh seru banget ya. Iya dong, sebelum Covid udah lama banget itu. Tahun berapa ya, pokoknya aku masih akademi. Teman-teman Gen 7 aku masih banyak yang masih akademi, belum banyak yang naik tim. Putih abu-abu, iya aku suka banget putih abu-abu. GGS juga aku dulu suka banget sama Sisi Digo. OMG hello, aku fans nomor 1 Sisi dan Digo. Aku sampai kayak aku pengen jadi Sisi. Aku gitu, sealay itu dulu guys, sealay itu. Iya, dan disitu aku belum tahu kok itu ada papanya Z di situ. Laptop si Unyil, karena aku suka dirimu, ku akan selalu berada di sini walau di dalam keramaian. Di laptop si Unyil aku suka. Sekian mashup remix untuk hari ini. My Heart, aku juga nonton My Heart. Serunya. Maaf ya tadi Asbun ya, Asbun. Kalau beda rumah nonton sepintas saja. Nice teman-teman, kamu juga sangat amat cultured. Kalian tahu apa yang lagi hits di zaman itu. Itu waktu lagi itu rame, aku lagi umur berapa ya? Aku masih SD. Aku masih antara 10, 11, 12. Tapi kalian pernah gak sih field trip ke tempat nugget, ke tempat susu, ke tempat madu? Seru banget. Good old days. Penonton Barbie, nonton dong. Aku suka Barbie. Favorit aku adalah Barbie Fashion Fairy Tale, yang Barbie-nya ke Paris. Terus iya nggak ya itu Fashion Fairy Tale gak ya? Iya, Fashion Fairy Tale yang ada 3 peri yang dia tuh abis putus sama Ken. Habis itu dia ke Paris untuk ketemu sama tantenya si Aunt Millicent itu. Bro, aku dulu punya DVD Barbie, banyak banget. Cakzone nonton. Terus dulu aku nonton Oggy and the Cockroach. Aku nonton Dora. Abis itu aku nonton Adit dan Sopo Jarwo. Yes, King and Queens. High Five aku gak nonton, tapi adik aku nonton. Jadi karena adik aku nonton, aku jadi ikutan nonton. Tapi itu zaman-zaman kayak Kenrich masih kayak bayi, masih toddler. Sekarang dia udah anak SD, dia masih toddler, dia suka nonton High Five. DVD bajakan enggak dong. Aku dulu nonton My Trip My Adventure. Aku dulu suka banget. Aku sampai kayak gimana cara daftar My Trip My Adventure. Very Odd Parents aku nonton. Aku Nickelodeon banget anaknya dulu. Apalagi Phineas and Ferb aku nonton. Apalagi Shaun the Sheep aku nonton. Tapi dulu aku sempet apa tuh si domba yang masih kecil, yang dia tuh anak toddler, dia masih playground. Timmy
Timmy, it's Timmy. Itu apa judulnya? Timmy kan? Timmy, siapa yang nonton Timmy? Nonton Adventure Time. Timmy kayak nama itunya IDN. Ih, dulu nih, aku dulu kan anaknya cewek banget ya, aku feminim banget. Aku suka Barbie, aku suka warna pink dulu. Sedangkan aku punya adik, dia tuh beda setahun sama aku, dan dia tuh tomboy banget dulu. Dia tuh suka Ben 10, dia suka warna hijau. Yang mungkin ada yang tahu ya, adik aku Filia sekarang, dia tuh selalu tomboy banget. Dia nggak mau rambut panjang, dia nggak suka pakai dress, dia sukanya pakai celana. Sampai sekarang juga masih sih. Dia dulu suka Ben 10 guys, anak cewek banget suka Ben 10, dia suka pakai 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 baju hijau. Tapi sekarang dia masih tomboy sih, tapi udah nggak suka Ben 10 lagi. Handy Manny, bener Handy Manny, dia yang kayak yang punya yang peralatan yang bisa ngomong itu kan. Ben 10 seru woy. Mungkin karena aku dulu nggak terlalu suka yang berantem dan monster gitu ya, jadi kayak aku dulu kayak wah suka Barbie. Aku suka Monster High. Siapa yang tahu Monster High di sini? Awal lebih suka Monster High daripada Barbie deh, karena aku dulu punya boneka banyak banget. Jadi ini dulu tuh aku pas ujian, pas masih SD, kalau misalnya aku ujiannya dapet nilai bagus, itu aku ngumpulin poin. Misalnya aku ujian bahasa Inggris aku dapet 90, itu dapat 1 poin. Jadi dikumpulin poinnya untuk kayak misalnya kamu mau beli boneka Monster High harus 5 poin gitu. Jadi aku harus belajar dengan giat tuh untuk mendapatkan 5 poin tersebut dari ujian. Dan akhirnya aku punya banyak sekali boneka Monster High. Di Waro Jessie push up 100. Oke, sudah kuwaro ya. Siapa nih? Ya, nggak kebaca lagi namanya. Yang boneka-boneka emo itu kan. Mereka bukan emo, mereka itu monster. Mereka tuh anak-anak monster. Ada anaknya Frankenstein, ada anaknya Dracula, ada anaknya Wolf, ada anaknya The Mummy, gitu-gitu loh. Itu seru banget, itu seru. Bohong aja nih, mentang-mentang baik anak kecil di sini. Hah? Apa maksudnya aku bohong? Aku berbohong tentang apa? Aku punya pertanyaan ngomong-ngomong. Panda apa yang paling nyenengin? Panda apa yang paling nyenengin? Jawab. Panda sangat amat menyakiti hatiku sampai yang paling dalam. Kamu gak boleh kayak gitu, kamu perkataannya menyakiti hatiku banget. Salah. Jawabannya adalah pandangin kamu setiap hari. Pandang kamu setiap hari itu menyenangkan sekali. Selalu udah gue jawab, maaf ya, minta maaf. Gak apa-apa, gak usah ketawa, gak apa-apa kok. Aku gak apa-apa, yang penting aku bisa menghibur kamu dengan perkataan-perkataan aku yang menyenangkan dan apa? Aku punya ini. Ini dikasih sama kakak JOT. Gen 7 semua dikasih. Aku belum tahu sih ini tuh udah boleh dikasih atau belum, tapi udahlah.
Ini aku dikasih sama kakak JOT. Ditunggu ya nanti tanggal anniversary kita punya sesuatu yang spesial untuk kalian. Tadi aplikasinya nge-lag. Kenapa pada tahu aku Pak abis pakai inhaler, emangnya kelihatan kan tadi nge-lag? Enggak pilek. Aku lagi iseng aja. Lagi iseng doang kok. Jangan di screenshot, aku malu banget. Aku harus menjaga imageku. Jangan please tolong jangan. Nanti kalau kamu gitu kamu menyakiti hati aku loh. Kenapa bisa kelihatan itu kan lagi nge-lag? Nggak nyangka. Syuram, kamu sejahat ini. Kamu membuat diriku seakan-akan aku lagi nge-lag, tapi ternyata kamu nggak nge-lag. Itu sangat amat kejam. Boncos. Tapi aku punya 2. Ada yang dikasih sama Kak Feni. Ini dari Kampen. Waktu itu Kampen pulang sebelum teater sementara, dia kasih inhaler. Ada 2, tapi aku sebenarnya nggak gampang pilek dan mampat. Tapi ini kayak bener membantu banget kalau misalnya aku lagi kayak mencium wangi tidak sedap. Aku kayak boncos momen. Jelek banget. Maaf, nggak nyangka sejelek itu. Nggak pilek, aku nggak ada ingusnya nih. Tuh nggak ada ingusnya. Jangan dong, jangan di screenshot. Aduh, dia kayak gini sih. Ini semua gara-gara kamu. Stop. Aku malu. Stop gak? Canda. Tadi udah boleh main kekerasan. Nanti aku di-ban kalau keluarin benda tajam ya. Karena hidung aku jadi gatel. Ini aku baru ingat. Ini aku udah punya udah lama, tapi aku nggak tahu cara pakainya gimana. Jadi aku nggak pernah pakai. Ini gimana cara pakainya teman-teman? Aku nggak ngerti kamera guys. Tolong ajarin aku dong. Nggak sabar ke Jepang lagi. Aku masih punya banyak koin untuk main vending machine. Nggak sabar ke Jepang. Aku mau kasih lihat kalian apa lagi ya. Udah War VC udah selesai. Udah selesai apa baru memulai? Dapat gak? Biji semua kuromi, benul. Sepi lukisan.
Itu aku punya udah lama banget, dari aku akademi dulu. Aku di gift, terus aku bawa pulang karena itu bagus banget. Ini lukisan terbagus. Jadi aku kan backup Sakagari dulu kan, so aku dapet unit song Wagamama. Menurut aku tuh kayak unit song terpressure untuk aku, seorang akademi, seorang anak baru. Aku dikasih unit song yang langsung berdua dan susah gitu kan, maksudnya bukan susah gerakannya, tapi kayak aku harus menyeimbangin dengan kakaknya. Waktu itu aku bayangin aku bawain Wagamama bareng Cishani, bareng Kavini, bareng Kak Anin. Aku gimana nggak pressure, kan performnya bagus banget. Jadi aku deg-degan banget, aku sebagai anak baru udah dikasih unit song yang kayak gitu. Aku deg-degan banget, mana aku Sonichi-nya itu juga unit songnya itu. Dan apa ya, dan nggak ada yang expect tuh yang waktu itu nonton aku di Sakagari, nggak ada yang expect aku seorang anak baru, anak trainee, anak akademi, unit songnya Wagamama. Tapi I can do it. Jadi dijageti semuanya, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi waktu itu aku masih cocok kayaknya, karena aku dulu masih lucu. Enggak deng, sekarang aku masih lucu juga kok. Dan aku ngerasa kayak kalau misalnya aku bawain lagi, aku bisa lebih bagus dari yang dulu. Jadi kakak Jawata tolong berikan aku kesempatan lagi untuk perform unit Wagamama, karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih bagus daripada aku yang dulu. Beri aku tantangan. Boncos. Lucu terus, makasih ya. Itu Kadri ya? Kadri Jessie masih lucu kan? Jangan dong, jangan hidup boncos dong. Aku gak mau boncos malah. Udah tua gak lucu lagi. Nggak mungkin, kamu salah. Kamu 100% salah. Aku akan menjadi lucu selalu. Amin. Lengah dikit, sisir. Apa? Bajunya lucu, makasih ya. Tapi kira-kira kalian mau aku live sampai jam berapa? Mau lagu? Oke, gak takut. Mau lagu apa? Gimana kalau misalnya lagu Ku Tak Pernah Ikat Rambutku Lagi karena enggak, ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Tapi kan terlalu boncos deh. Dan ini bukan WIB, ini adalah WIJ, waktu Indonesia nonton showroom Jessie. Tapi jangan dong boncos nanti. Maaf ya, tapi nanti kamu jadi, nanti banyak yang nangis nanti. Jadi bentar, apa nih? Nggak pilek, itu karena tadi aku abis pas pakai inhaler, jadi tiba-tiba dia kayak dingin gitu. Nggak pilek, itu bukan serat ya.
teman-teman makasih udah datang ke ulang tahun aku. Semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semoga bisa menghibur. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Meja merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Interupsi. Kan balonku ada 5. Merah, kuning, kelabu, hijau, dan biru ada 5. Meletus balon apa? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Meja hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah iya, kan pertama ada apa sih ngomongnya apa sih? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru, ya kan? Tapi kenapa meletusnya balon hijau? Emangnya ada balon warna hijau? Kan nggak ada. Oh ada ya? Ups, salah. Guys, aku kayak anak idiot ya kalau kayak gitu ya. Aku nggak kayak gitu kok aslinya. Dia sih stop kayak anak spesial, sumpah. Stop. Enggak. Bercanda. Enggak, aku kayak gini cuma supaya menghibur kalian aja kok. Aku aslinya nggak seboncos itu kok. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kok tapi nggak di semua balonku warna hijau. Kalau nggak semua di semua nggak tapi nggak di semua lagu balonku ada 5 tuh nggak semuanya hijau. Nggak semua hijau kan awalnya. Ya udah nggak apa-apa. Merah muda dan biru, meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Lucu banget udah ketawa. Lagu selanjutnya. Memangnya aku boneka. Setiap ketemu kau cubit pipiku. Memangnya aku imut cute. Oh my god, ternyata liriknya samain imut cute. Aku pikir imut iut, woi. Crazy. Oke. Jessie jangan salah denger lagi ya. Apalagi Kalau cemberut, kadang kesal, diuel-uel, kadang sebel, dibilang kenapa kesebel dibilang gemesin?
Jujur aku nggak pernah dengar full ya, ternyata kayak gitu. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit pipiku. Memangnya aku imut cute, apalagi kalau cemberut. Terkadang kesal diuel-uel, terkadang sebel dibilang gemesin. Aku bukan boneka yang tak punya rasa, aku jadi pusing dibilang ngegemesin. Aku suka kikuk kalau lagi dipeluk, cubit-cubit. Emangnya nggak sakit? Memangnya aku boneka. Setiap ketemu kau cubit pipiku. Memangnya aku imut cute, apalagi kalau cemberut. Terkadang kesal diuel-uel, terkadang sebel dibilang gemesin. Aku bukan boneka yang tak punya rasa, aku jadi pusing dibilang ngegemesin. Aku suka kikuk kalau lagi dipeluk, cubit-cubit. Emangnya nggak sakit? Diuel-uel, digemes-gemes, dibilang imut cute-cute, diuel-uel, digemes-gemes, dicubit-cubit. Emang kue cubit? Ini goofy ass song. Emang kue cubit, lucu banget. Dicubit-cubit, emang kue cubit. Lucu banget. Siapa yang nulis lagu ini? Mazaya, kamu nggak mungkin nulis ini lagu sendiri, karena ini lucu banget sumpah. Soti, Song of the Year. Song of the Year. Goofy ass song. Aku jadi pusing dibilang ngegemesin. Aku suka kikuk kalau lagi dipeluk, cubit-cubit. Emang gak sakit? Jatuh. Aku bukan boneka yang tak punya rasa. Aku jadi pusing dibilang ngegemesin. Aku suka kikuk kalau lagi dipeluk, cubit-cubit. Emang gak sakit? Cubit-cubit. Emang gak sakit? Cubit-cubit. Emang kue cubit? Seru banget sih, aku mau bawain ini live deh. Boleh gak nanti ulang tahun aku lagunya nggak usah, aku nanti akan ada special performance dari aku akan membawakan Memangnya Aku Boneka. Aku akan membawakan itu. Tapi kalau misalnya aku kalau ternyata nggak jadi bawa, berarti itu nggak dibolehin sama JKT ya. Aku mau. Tapi nanti jadi nge-rap Memangnya Aku Boneka. Tadi gimana? Nanti nge-rapnya kayak gini. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit pipiku. Memangnya aku imut cute, apalagi kalau cemberut. Terkadang kesal, diuel-uel, terkadang gitu, nanti kayak gitu. Itu aku JKT48 special performance video. Tapi lagunya lagu Memangnya Aku Boneka. Nanti di remix. Nanti minta Kak Aukuri minta remixin Memangnya Aku Boneka. Walk out. Itu akan kayak nangis banget. Aku bakal kayak menjadi pendiam selamanya kalau misalnya kan walk out waktu aku lagi melaksanakan performance aku itu. Ya tapi jangan deh, nanti aku boncos. Oke. Boncos Jod. Oke. Maaf ya, maaf kalau ada kata. Ya udah sampai sini saja. Enggak, maksudnya bukan sampai sini aja live-nya. Sampai sini aja kita melaksanakan special performance videonya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti kamu. Aku minta maaf, seminta maafnya. Kalau misalnya ada perkataan aku yang menyakiti hati kamu sampai menusuk hati kamu yang paling dalam, aku minta maaf. Semoga kita bisa temenan lagi. Jangan jadi musuhin aku ya. Enggak udahan live, enggak. Boncos momen. Iya dimaafin sama kayak makasih ya. Emang kita temen. Aku sih menganggap kita temen ya. Aku selalu menganggap kayak halo teman-teman, siang sahabat gitu. Tapi kok misalnya kamu gak menganggap aku temen, gak apa-apa. Karena di dunia ini kita gak bisa. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kamu gak menganggap aku temen, tapi kamu akan menjadi teman terbaik untuk aku. Jadi mohon jangan ini ya, jangan menyakiti perasaanku karena aku menganggap kamu teman dan sahabat sejati. Tapi kira-kira ngomong-ngomong soal sahabat sejati, kalian tuh dapat gak sih video callnya? Dapat gak? Belum? Oke. Semoga dapet ya. Aku mau semua yang mau video call sama aku dapet.
nggak sabar ngobrol, nggak sabar bercengkerama, nggak sabar bertukar cerita, tidak sabar bertukar tawa, maaf tadi kodamku mau keluar dikit. Ada mau bertukar sedih, bertukar momen, bertukar berbincang-bincang. Menurut aku sih stop ya. Oke. Tapi kira-kira di sini ada gak sih yang belum pernah video call sama aku? Kalau misalnya ada, boleh tolong jawab gak? Nggak, tadi bukan pertoknya bunyi. Jadi tadi aku mau ngomong tapi kayak ketahan di sini, terus dia kayak cut gitu. Kira-kira ada yang belum pernah video call sama aku gak dan pengen video call sama aku gak? Ada ternyata ada yang belum pernah video call ya. Kapan-kapan, oke, ditunggu ya. Nanti kita berbincang. Karena buah kedondong dimakan wulan, boleh dong kita kenalan. Itu dia momen. Itu dia momen. Benul. Guys, aku seneng tahu kalau misalnya kayak kalian tuh match my vibe gitu loh. Itu sangat amat super duper menyenangkan. You have no idea, itu seru banget. So gak kebagian, oke, aku doain kamu kebagian kali ini ya, supaya bisa berkenalan. Kayaknya showroom kali ini ini isinya gebrakan semua ya. Gak usah. Tapi tunggu gebrakanku yang lain menanti. Hati ini menanti. Meski kita bisa bersamanya. Life penuh gebrakan. Ini hanya awal dari perjuangan kita. Tapi kalian kepikiran tapi kalau aku ngomongin bakal kayak party bubar banget ya. Tapi kan kepikiran ya nikah umur berapa? Party bubar, tapi itu literally apa yang ada di otak aku. Kayak ngomongin apa lagi ya? Maaf. Enggak. Oke, nggak usah. Nih guys, kan mau lihat gak poni aku yang jelek? Nih, ini tadinya tuh poni depan. Kalau kalian ingat pas teater sementara aku potong poni depan, tapi tipis kan. Nah sekarang dia tuh udah nggak, dia tuh kalau misalnya dia setelah aku keramasin dia, aku belah pinggir, dia tuh akan kayak gini, dia tuh nggak akan bisa menyatu lagi. Tapi kalau misalnya keramasin dan aku basahin nanti dan aku kayak giniin terus, dia akan menyatu lagi. Tapi sangat mengganggu. Jadi aku sampingin. Kecuali kalau misalnya di blow. Kasihan banget gak bisa menyatu. Benul. Nah kalau belakangan itu aku lagi suka poninya kayak gini, poni samping gini. Tapi ini karena nggak bisa menyatu, jadi kan biasa aku poni kayak gini kan, tapi karena bolong aja, karena dia lagi belah tengah, jadi nggak bisa. Itu bukan poni imo tuh kayak gini. Nih poni imo tuh yang banyak banget, kalau kan dikit. Nih.
Udah SS-nya. Oke. Baik lagi. Boncos. Mau lihat ini gak? Aku sangat senang. Aku dikasih anting tapi aku nggak punya bolongan aku ketutup. Saatnya apa ya? Nguap karir. Oke, stop gimmick. Kalau itu yang kamu mau. Aku mau kasih lihat apa lagi ya? Duh. Enggak, ini bukan bridging. Ini bukan bridging, mau udahan. Aku mau kasih lihat kalian sesuatu. Tapi merem dulu. Coba merem dulu. Coba merem dulu sekarang. Semuanya merem, gak boleh komen. Gak mau, mau dong. Please. Please. Ya, gak bisa gini kabur. Oke, kalau gitu aku harus terbalik. Aku harus gelapin dulu showroom ini karena kalian nggak mau merem. Bye. Oke, udah. Iya, lampunya bentuk semanggi. Kamar aku mendukung CPU untuk SSK. Jadi, yang aku mau kasih adalah jereng, aku punya charms untuk di tas. Pertama aku punya Kuromi, kedua aku punya Labubu. Ini aku banget, ini warna ungu. Love. Habis itu aku punya ini. Ada bunyinya. Ada tempe. Aku juga punya kucing warna hitam. Habis aku punya Kuromi lagi. Punya Kuromi. Aku punya bayi berkepala buntung. Ada badannya ada, tapi ini belum aku pasang. Terus aku punya ini, dan aku punya ini. Duh, jatuh lagi. Kalau aku ambil lagi kaki. Ini adalah charms yang ada di HP. Ini
Ini ada di HP aku, tapi aku copot. Kalian nonton Kimi ni Todoke gak? Anime. Ada di Netflix. Jadi dia tuh dikasih sama cowoknya Charm HP. Dan aku juga pengen, jadi aku beli sendiri. Ini ada dekat rumah aku di mall. Ketusuk mata. Dan tadinya aku taruh di HP, jadi kayak gini. Ini aku copot dulu. Kan casingnya. Terus dipasang. Aku lagi suka kayak gini-gini, jadi kayak gemes gitu. Tapi kenapa aku copot? Karena kemarin lagi bosen, jadi aku copot. Pakai deh. Aku punya peniti, jangan macam-macam. Aku bisa menusuk kamu, menusuk sampai hati kamu paling dalam. Aku nggak bisa, aku payah dalam masukin ini. Jadi aku biasa pakai peniti untuk menusuk. Oh, nggak jadi. Nah, gemai, ya kan? Gemai. Sailor Moon Code. Sailor Moon Coded. Gitu. Gemes ya labu-labu, tapi labunya bobo. Tapi belum aku gantung karena aku takut kotor. Ini aku beli labubu. Terus aku kemarin aku punya teman baru. Aku punya pendatang baru. Aku punya Pokemon. Ada di ini, siapa ya namanya ya? Dia, ini aku punya teman baru. Ini kemarin aku dia akan masuk bersama teman-teman yang lain. Plup. Ini adalah tempat untuk menaruh charms yang akan ada untuk di tas. Oh, aku juga punya yang ini. Yang ada kucingnya. Jadi biru sendiri. Ada Hachipupu. Aku ada ini. Gemai. Nggak semuanya harus di squishy-in Jessie ya. Kamu udah ngantuk ya? Udah pada nanyain Jessie kapan selesai live-nya. Jessie kok nggak ngantuk? Kan nggak ngantuk ya, udah nggak mau nonton lagi ya. Kan aku idol, jadi nangisnya harus nangis idol. Dah. Kan mau tidur. Jangan tidur dong.
Kan aku belum selesai live-nya. Kamu kenapa tidur? Kamu nggak mau lihat aku? Ya udah deh, kalau itu kemauan terbesar kamu. Jangan lupain aku ya. Kalau kamu lupain aku sedih banget. Nanti hatiku hancur. Emang mau hati aku hancur? Nanti kalau hati aku hancur, aku nggak bisa menjadi diri aku sendiri lagi. Jadi keberadaan kamu untuk nonton live aku atau enggak itu mempengaruhi mental aku nanti 100 tahun ke depan. Kalau misalnya aku nanti mentalku hancur, nanti aku boncos. Lebay aja ya. Itu lebay kok tadi, iya. Bercanda, nggak mungkin aku nggak bolehin kamu tidur. Kamu tidur aja, oke. Kalau gitu karena udah pada mau tidur dan bobo, kalau gitu aku udahan juga deh karena kamunya mau bobo. Nanti aku mengganggu waktu tidur kamu. Jangan kayak gitu ya. Kalau misalnya teman kamu yang udah mau tidur tapi kamu misalnya mau masih mau ngajak mereka main, jangan kayak gitu. Nanti itu artinya teman kamu lagi capek. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mereka udah mau tidur, oke. Lagian ini udah jam 9:30, ini udah saatnya aku tidur. Jam 10 udah saatnya aku tidur. Jadi kalau misalnya aku live di atas jam 10, nanti aku jam tidurnya jadi berantakan deh gitu. Bilang aja mau off, jangan langsung kayak gitu. Itu nggak natural. Kan aku harus ada bridgingnya. Oke. Aku dimarahin mama kalau tidur jam 10. Hah? Kenapa? Tapi ini pertanyaan serius. Kamu senang gak kalau misalnya aku live? Seneng gak kalau aku live? Bondol dulu, jadi maksudnya aku harus potong bondol di live ini. Pertanyaan retoris. Aku harus tahu dan aku harus divalidasi. Aku butuh validasi. Selalu menantikan, makasih ya. Ya, stop, gak usah mulai. Oke. Gak habis-habis ya nanti ya, kalau misalnya mulai lagi ya. Oke. Ya nanti yang gak usah bondol dipendekin aja, oke. Tapi gak usah bondol. Noted kak, noted. Tapi emang udah pengen potong sih. Tapi gak bondol. Mau dirapihin. Oke, kalau gitu terima kasih ya udah nonton live JC hari ini. Semoga happy dan terhibur dan mantuliti lah pokoknya. Rapiin aja. Iya. Warnain merah. Kalau mau warnain merah harus ada occasionnya dulu. Contohnya, siapa tahu nanti kalau misalnya masuk senbatsu, kan syuting MV, terus nanti aku merubah look aku dengan cat rambut warna merah. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat rambut aku warna merah, ungu, jangan ungu dong, walaupun aku suka warna ungu. Tapi kalau ungu nanti aku jadi boncos, ngerawatnya susah. Iya. Terima kasih ya. Oke, sekarang aku akan baca podium. Maaf kalau terkesan berulang-ulang dan berulang-ulang kali. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, aku pegang erat-erat. Makasih untuk gift-giftnya. Tunggu, ini aku mau lihat podiumnya. Oke.
Guys, baca dari nomor berapa guys? Kalau dari 100 mau gak dari 100? Tapi kayaknya selesainya kayak 2 jam lagi karena aku baca dari 100. Kayak aku baca dari 100 ya. Siapa yang setuju belajar dari siapa yang setuju baca dari 100? Oke. Kalau bisa dari 1000. Tapi ini aku bacanya kelihatan doang namanya yang ada di daftar ini. Oke. Tungguin aku susah ya. Oke, nomor 100 ada Kak Anggra, thank you. Kak Anggra. Nomor 99 ada Dika, thank you. Nomor 98 ada Kourenzai, terima kasih ya. Nomor 97 ada Kanjeng Romo, terima kasih. Nomor 96 ada Naomi Salsabila, thank you. Nomor 95 ada Muhammad Alwi, thank you. Nomor 94 ada Karyons, terima kasih. Nomor 93 ada Ilya MK Ramadan, thank you. Nomor 92 ada Afrina underscore 123. Oh, keburu satu, aku akan cepat. Nomor 91 ada Maisan. Nomor 90 ada Miska. Nomor 89 ada Praja. Nomor 88 ada Jatwa Cuma Aralis. 87 ada Ahmad Ripka Only. 86 ada Syat. 85 ada QQ. Nomor 84 ada Raja. 83 ada Mas Al. Nomor 82 ada Riko Dwi Arifianto. Nomor 81 ada Kak Aida. Nomor 80 ada Enma. 79 ada El Aditya. 78 ada Jackie. Nomor 77 ada Fan. 76 ada Koh. Nomor 75 ada Eka. Nomor 74 ada Maruli Yohanes. Nomor 73 ada Putra Hai. Nomor 72 ada Arya Fadil. 71 ada Hera underscore Nobita. 70 ada Isan. 69 akun hilang. Nomor 68 ada Dugong. Nomor 67 Onil Oshi. 66 ada F doang. Nomor 65 ada Ardan Bahi. Nomor 64 ada Alex. Nomor 63 ada Sans X Christy. Nomor 62 ada Boni Calm. 61 ada Rizky Nur. 60 Apple Anggaran. 59 Koh William Laurencio Hartono. Nomor 56 ada Mori. 57 ada Si Anak Cikal. 56 tadi itu 57. 56 ada Salman Al-Faruzi. Nomor 55 ada Hafiazi. 54 ada Torik. 53 ada Yoani. 52 ada Dut. 51 ada Nemesis A. 50 ada AMDPTR. 49 Uni. 48 Is. 47 Iskan Fadila. 46 Nikoris. Wait, Nikoris Risikma. Nomor 45 ada Husnya Gebi Geci. Aham. 44 ada Alkil JPG. Temennya Bondol JPG. 43 ada Fritz Yosua. Nomor 42 Deku. 41 DZ. 40 FZAL. 39 Tori Ardana. 38 Fahtur GTY. 37 Frisky Wayudi. 36 Araso. 35 Bayu Ekchandra. 34 Bintang Pamungkas. 33 Minzian. 32 Newlis. Nomor 31 ada YKH Daf. 30 Deusville JC. Nomor 29 Zora sayangku. 28 Julian. 27 Sentot. 36 EB. 25 Jaijo. 24 Lia. Lia. 23 Gime. Terima kasih. Nomor 22 ada Faraj. 21 Ini Sande. Nomor 20 Grizel. 19 ada Abstract Girl. Abstract Grill. 18 Joshua. 17 Rija. 16 Alfian. 15 Up. 14 Ade aja. 13 Aryak. 12 Ruak. 11 hehe. Lucu banget. Hehe gitu katanya. 10 Adam, thank you. 9 Adit, terima kasih. 8 ada Happy. 7 Alsagia. 6 Nikoris, ada lagi. Terima kasih ya. Nomor 5 ada Kak Zevanya. Nomor 4 ada Sigit Y. Nomor 3 ada Dava Pramudia, terima kasih. Nomor 2 ada Edwardus Michael, thank you. Dan nomor 1 ada Ko Erik Tan, terima kasih ya. Menamatkan podium. Menamatkan absen hari ini.
Hore. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi next time. Nanti kalau misalnya aku mau live lagi, aku kabarin lagi ya. Dadah. Thank you untuk gift-giftnya. Selamat beristirahat dan bermain-main. Bermain air, bermain api, bermain angin. Jangan terlalu memaksakan diri, Meme Jessie. Nggak apa-apa kok, William, Laurencio Hartono. Yang penting teman-teman di sini sangat berbahagia dan diberkati. Dan jangan boncos. Makasih ya. See you next time.